Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalin saya Al-Fatih Timun, tapi panggilan imutnya Timi. Saya dari kitabisa.com. Hari ini saya akan cerita tentang kitabisa.com. Mungkin sedikit sejarahnya apa itu kitabisa. Tapi kalau teman-teman lihat di sini judulnya adalah Internet of Kindness. Nah, kira-kira kalau kita dengar Internet of Kindness, emang sebenarnya internet kalau nggak kindness dipakai buat apa lagi sih? Nah, saya mau ngasih lihat salah satu slide yang mungkin menjadi contoh ya, internet dipakai buat apa. Nah, ini sebuah postingan di Facebook. Seorang bapak-bapak, kelihatannya seorang pengemis gitu ya. Dan yang menarik adalah komen-komennya, ini netizen kita ya. Pertama, masih bangga jadi bangsa Indonesia. Itu komen pertama. Yang kedua, cukup positif lah, kawan-kawan pejuang sejati. Dan yang ketiga, Indonesia sekarang jadi Indonesia, pakai E gitu ya. Jadi yo kebanyakan bisa koar-koar, tok para penghuninya. Dia nggak sadar dia sendiri juga lagi koar-koar gitu ya. Terus mata hati tertutup sama duit dan jabatan, ada hubungan yang nggak ada pejabat di sini. Sama yang terakhir yang paling luar biasa, astagfirullah saya kirim Al-Fatihah ya Pak Tuhan. Jadi doa dari virtual gitu ya, dikirimkan via Facebook. Gak apa-apa, masih lebih penting daripada yang lain yang cuma komentar. So poinnya di sini adalah internet masih, atau sosial media masih menjadikan kita, memudahkan kita untuk komunikasi, tapi mungkin komunikasi untuk apa? Itu pertanyaan besar kan. Dan sekarang mungkin kita masih banyak berkomentar dan berwacana, bagaimana kalau internet bisa kita ubah menjadi tempat kita bisa berbuat kebaikan. Internet for kindness. Apa contohnya? Saya mau sharing kisah seorang pasangan muda, namanya Dita dan Irsyad, yang punya anak namanya Shauki. Shauki lahir prematur, ada kelainan di jantung dan di parunya, dan akhirnya masuk NICU. NICU itu Neonatal Intensive Care Unit, ICU-nya khusus anak-anak. Yang itu kadang kalau pakai tracheostomy, ventilator itu bisa 10-20 juta per malam. Jadi teman bayangin, apalagi kalau nggak di cover BPJS, kalau masuk ke rumah sakit swasta, itu billing rumah sakitnya langsung naik. Dan kita jangankan kelas menengah ya, kelas mampu pun mungkin bisa jadi kesulitan untuk bayar rumah sakit. Ini sayangnya terjadi, mereka sedang diberi cobaan oleh Tuhan. Dan seperti kebanyakan kita, kalau kita lagi kena cobaan, kita asking for help. Kita minta bantuan dari teman-teman kita. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka buka kitabisa dan mereka klik galang dana. Mereka klik galang dana dan mereka masukin story di kitabisa. Mereka cerita judulnya adalah Bantu Baby Shauki Sembuh dari VSD-COA, yang nama penyakitnya. Targetnya 400 juta. Link campaign-nya kitabisa.com, bantu Shauki sehat. Jadi dia menentukan sendiri linknya, deadline-nya, kategorinya, dan lokasinya. Dia input semua di kitabisa, dia bikin juga foto tentang anaknya dan storytelling. Nah, ini yang penting, story tentang kenapa butuh dana dan apa yang diperlukan dan lain-lain. Dalam hitungan menit dia langsung punya halaman di kitabisa.com. Jadi inilah produknya Kitabisa, sebuah halaman yang bisa digunakan oleh siapapun untuk menggalang dana dan berdonasi secara online. Kalau dulu mungkin saya pas mahasiswa kalau mau galang dana, ambil kotak air mineral gitu, terus keliling ke jalanan panas-panasan pakai alma mater, terus kadang disuzonin orang, tapi beneran kan ini buat sosial atau buat beli HP gitu. Jadi itu masa lalu menggalang dana. Nah, sekarang bayangkan kotak amal itu berubah menjadi sebuah website. Nah, ini website. Orang bisa lihat secara jelas untuk apa donasinya dan lain-lain, dan ada targetnya juga. Apa yang dilakukan berikutnya oleh Dita dan Irsyad adalah dia share di sosial media, Internet for Kindness. Dia share di Instagram, dia share di Facebook, dia share di Line, di WhatsApp, dan lain-lain, di semua sosial media. Dia masukin linknya Kitabisa itu di bio-nya, atau di caption, kemudian juga di Facebook dan lain-lain. Dan dalam hitungan jam langsung muncul donasi dari masyarakat. Nah, kita bisa memudahkan dan memungkinkan orang untuk menggalang dana secara transparan dan real time. Jadi kelihatan nih, ada Elvika Angga, donasi 29 November 853, nilainya berapa, ada komentarnya. Dan alhamdulillah terkumpul sampai 1.620 donatur untuk Dev Shauki. Dan alhamdulillah lagi dalam waktu 1 minggu terkumpul sampai 228 juta rupiah. Ini true story. Dan mungkin nggak mencapai target karena syukurnya sebelum mencapai target dari Shauki udah bisa pulang ke rumah.
Dan yang bikin kita bahagia, yang menjadi alasan kita bisa bekerja, kami berangkat kantor setiap hari adalah ada berita bahagia. Jadi Irsyad dan kita itu bikin update sih kita bisa. Update-nya bulan November kemarin, Shauki melewati ICU 24 November. Dan 4 hari setelahnya, alhamdulillah Shauki pulang ke rumah. Dan ada foto dia Shauki udah di rumah gitu ya. Dan ini update di kita bisa, yang kalau di post sama campaigner itu terkirim ke semua donatur. Jadi tadi ada 1.400 donatur, ya mungkin dia lagi kerja gitu ya, lagi capek ngoding atau lagi kerja ngapain lah gitu ya, lagi bete, tiba-tiba dapat email. Ternyata yang saya donasin kemarin anaknya udah sembuh. Jadi kita bisa memungkinkan orang untuk menggalang dana secara real time, transparan, dan kelihatan impact-nya. So, in short, we make it easier to ask for help. Something yang mungkin selama ini susah ya kalau kita mau galang dana, mau minta dukungan, apalagi di momen-momen yang krusial, kita bisa ada di sana untuk membantu teman-teman semua untuk menggalang dana. Untuk apa aja? Oh, sebelumnya mungkin benefitsnya dulu, tadi udah dilihat ya, online, transparent, multiple payment, multiple campaign categories, ini kayak jualan banget ya, apa saja benefitnya. So, galang dana untuk apa aja? We are an open platform, selama tidak melanggar undang-undang gitu ya, tidak melanggar hukum. Kita bisa galang dana untuk medis, ini salah satu campaign yang populer, Adam Fabumi, ada yang follow Adam Fabumi? Ada ya, Instagram Adam Fabumi, kemudian untuk santunan, kemudian untuk pendidikan, ini Captain Budi, salah satu pilot yang terkenal bikin panti asuhan di NTT, kemanusiaan untuk di Rohingya, Pak Roger Umroh, rumah ibadah, baik itu masjid, gereja, vihara, hewan, lembaga zakat juga kita nggak compete sama lembaga zakat, itu mitra, mereka bisa pakai kita bisa untuk menggalang dana, kayak Doa Duafa, LAS, Basnas, Run for Charity, orang-orang yang mau melakukan hal-hal unik untuk menggalang dana, sampai selebriti yang mau galang dana dengan gimmicknya sendiri. Salah satunya Raisa yang waktu itu ulang tahun tapi mau ngirim buku ke Papua. Yang terbaru juga Kawa, anaknya Mbak Andin yang kemarin ulang tahun juga dan galang dana buat adik yang kena cancer. Jadi multiple categories of charity yang bisa dilakukan, dan ini semua diinisiasi oleh publik, diinisiasi oleh masyarakat. Ada juga bantu kami wujudkan pernikahan. Nah, ini yang jomblo-jomblo mungkin tertarik ya. Jadi kalau kalian udah lama jomblo jangan kecewa, di kita juga bisa. Tapi sayangnya terkumpul cuma 45.000 ya. Jadi, belum jadi terwujud. Bantu kami kumpulkan uang sinamot. Ini orang Batak kan? Uang sinamot, uang mahar ya kalau salah ya kalau di Batak. Ini true story ya, ini bukan saya bikin-bikin. Jadi karena kita bisa open platform, everyone can make their own page. Jadi kadang orang punya case-nya sendiri, saya mau galang dana buat apa. Nah, tinggalkan nanti publik yang menentukan apakah ini make sense untuk didonate, apakah temannya mau donate, itu tergantung publik lagi. So ini menarik ya, tolong dicatat yang jomblo. Jadi alternatif. Dan ya ini homepage kita baru di define juga. Kita memang lagi fokus banget untuk bantu teman-teman yang lagi kesulitan di bidang medis. Dan alhamdulillah ini membuktikan lagi ya misinya kita bisa dalam membuka orang baik. Dan sudah ada 551.000 orang baik yang tergabung. Lebih dari setengahnya pernah berdonasi. Dan donasinya kadang satu kali, kadang rutin gitu ya. Kadang di hari Jumat, kadang habis gajian gitu ya. Jadi kita sering ngelihat juga kalau habis gajian tuh traffic rate naik. Jadi mungkin orang habis gajian belanja di Bukalapak ya, belanja dunia di Bukalapak, belanja akhirat di kita bisa. Jadi orang-orang baik kita. Orang baik ini mengumpulkan 202 miliar dari patungan masyarakat untuk 8.300 campaign. Semuanya dari publik gitu ya. Kami hanya coblangnya aja, kami hanya platform. Dan alhamdulillah juga pertumbuhannya cukup signifikan. Kami berdiri tahun 2013. Waktu itu mungkin waktu 2013 di bawah 100 juta, kemudian naik cukup signifikan sampai terakhir kita di 193 miliar di Desember kemarin. Januari ini kita udah 202, kira-kira 230% growth. Tapi mungkin yang mau saya cerita adalah sebagai perjalanan kita bisa. Di sini kelihatannya cuma 2014, tapi 2013 itu kita udah launch website-nya. Dan kita udah bikin kitabisa.co.id. Tapi selama 2,5 tahun kita nggak ada traction, kita nggak ada traffic, kita nggak ada growth, nggak ada users. Jadi sama sekali nggak ada alasan buat kita melanjutkan Kitabisa. Kenapa? Karena waktu itu kita belum menjalani Kitabisa dengan cara yang tepat, gitu. Cara seperti startup lainnya.
Waktu itu saya menjalankan Kita Bisa dengan gaya aktivis ya. Nah ini foto saya dulu zaman jahiliyah ya. Zaman bukan jahiliyah, zaman masih idealis, insya Allah sekarang masih idealis. Zaman saya dulu kuliah, ikut BEM, aktivis. Dan ini teman-teman percaya ini mock up pertamanya Kita Bisa. Jadi kalau ada anak UI UX di sini mungkin muntah ya ngeliat mock up kayak gini, mock up apaan kayak gini. So yang mau saya cerita adalah saya benar-benar start dari nol. Saya nggak punya background IT, saya nggak pernah ikut accelerator, saya nggak pernah ikut inkubator apapun. Waktu mulai modalnya cuma niat baik, pengen bantu orang, pengen menghubungkan orang baik. Karena waktu itu saya kerja sama dosen saya Pak Antasari. Kemudian pas selesai kerja saya bilang, Pak saya mau bikin social enterprise, saya mau bikin sesuatu yang ada sosialnya, tapi harus sustainable pastinya ya. Dan waktu itu saya googling ketemu crowdfunding. Ya kenapa nggak kita bikin aja di Indonesia, padahal patungan kan culture kita banget. Nah ini saya melakukan ini selama 2,5 tahun dan nggak growing. Untungnya saya ketemu sama banyak orang-orang baik yang bisa membantu. Dan ini ada salah satu tim pertama kita, ada Gali, CTO kita yang benar-benar ngoding dari awal, bapaknya Kita Bisa. Fikra, my co-founder, who really smarter than me. Ada Fahri, ahli ads, ada Iqbal, storytelling. Dan ada si bapak satu ini ya yang punya ruangan ini, Pak Zaki, yang juga bantuin mentoring kita. Dan ini waktu itu kita di kantor di garasi di Mampang ya, salah satu kantor kedua kita saat di Mampang. Dan alhamdulillah sekarang juga timnya udah growing. Nah yang mau saya bilang adalah it's all about team. Dan it's not an easy process, apalagi kalau ngomongin social impact, nafasnya harus panjang. Jadi nggak bisa tuh kita cuma punya ide terus langsung semangat hanya dengan ide. Pasti teman-teman sering dengar kan, idea is cheap. Yang mahal adalah execution. Dan execution pun butuh patience, harus sabar. Apalagi kalau ngomongin social impact, nafasnya harus panjang. Mungkin nggak cukup setahun, harus lebih dari itu. Apalagi kalau teman start dari zero, gitu, belum pernah kerja sebelumnya tiba-tiba bikin, gitu kayak saya ngalamin banget, saya melakukan hampir semua kesalahan elementer, saya pernah rasain. Tapi saya beruntung punya tim kayak mereka yang bisa ngebantu Kita Bisa. It's all about team. Dan hampir di semua startup kayak gitu, it's all about talent, it's all about team. Jadi buat teman-teman yang punya ide, jangan jatuh cinta sama idenya, tapi jatuh cinta sama prosesnya. Dan proses itu butuh kesabaran. Dan untuk bisa punya proses yang tepat, harus punya tim yang tepat. Karena kalau kalian sendirian, idenya nggak bakal kemana-mana. Itu pelajaran terbesar saya dan kami super banget bisa punya tim yang semangat, yang passionate, yang mission driven ya. Itu salah satu yang kita banggakan juga di Kita Bisa, bahwa kita do something tuh buat orang lain dan kita bisa celebrate karena kita growing gitu. Kita nggak hanya do good tapi kita juga growing. Dan ini misinya, mungkin beberapa slide terakhir, menghubungkan orang baik. Terdengar klise tapi kita punya kepercayaan bahwa Indonesia tidak kekurangan orang baik. Ada banyak banget orang baik di Indonesia, yang kurang itu jembatan. Dan saya yakin teman-teman di sini juga orang baik gitu ya. Mudah-mudahan saya juga orang baik, di belakang kaos saya ada orang baik, ngaku-ngaku orang baik gitu. Ini hashtag kita dan menghubungkan orang baiknya lewat gotong royong. Nah, teman-teman tahu ini fotonya apa? Ini foto Selawah RI001. Jadi ini pesawat pertama Republik Indonesia yang ternyata dibeli secara patungan oleh masyarakat Aceh. Karena waktu itu kita belum sanggup beli pesawat, masyarakat Aceh patungan, jual emas mereka kasih ke Bung Karno. Jadi nggak banyak yang tahu bahwa pesawat pertama kita itu patungan. Dan itu udah mendarah daging di masyarakat kita. Kenapa? Karena kata Bung Hatta, nggak ada Bung Hatta ya. Karena kata Bung Hatta, saya lahir di Bukit Tinggi dan ya ada Buddha juga di sini. Dan Bung Hatta bilang bahwa masyarakat Indonesia itu core values-nya itu gotong royong. Kita tuh kolektif, komunal, guyup, suka kerjasama. Kalau di desa-desa tuh kalau ada perayaan, dulu saya juga paman saya Barale Datuk gitu, Barale Datuk itu nggak bayar karena yang bayar tuh masyarakat. Mereka jinjing makanan, mereka bawain uang. Kalaupun bayar sedikit, gotong royong kebanyakan, patungan, bazocek, urunan, macam-macam budaya punya banyak bahasa. Dan itu yang menarik dari Indonesia. Kita pengen bawa gotong royong 2.0 ke dunia online. Dan untuk apa? Untuk kebaikan, for kindness. Dan yang menarik, Muhammad Yunus bilang kayak gini, we have a lot of science fiction, we should write social fiction, use our imaginations and make it happen.
Ini menarik banget, karena kalau ngomongin startup apalagi ya, atau ngomongin, gak usah lah, science fiction, kita suka terkesima yang ngelihat inovasi-inovasi baru tentang orang bisa ke Mars dan lain-lain. Tapi mungkin kalau kita bisa juga memikirkan sedikit tentang social fiction. Apa sih social fiction? Sebuah bayangan imajinasi tentang inovasi sosial yang mungkin sekarang belum kebayang, tapi mungkin someday bisa kejadian. Contohnya apa? Mungkin nggak someday kita ngomong ke anak saya, "Nak, kamu mau tahu nggak gimana bentuknya orang kelaparan?" Terus anaknya mau, yang kita lakukan adalah kita ajak dia ke museum. Ada museum kelaparan. Terus kita bisa ajak anak kita ke museum pengangguran, ke museum kemiskinan. Kenapa? Karena ternyata kelaparan, pengangguran, kemiskinan nggak ada lagi di masa depan. Dan kita harus ngajak anak kita ke museum untuk melihat itu. Mungkin terdengar utopis, tapi kalau kita bayangin, insya Allah jadi kejadian. Dan kita bisa memusatkan energi kita untuk ke arah sana. Dan ini menarik banget quotes-nya, we need more social fiction. Buka aja Bukalapak.